teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Bella Mayangsari dari Prodi PAUD Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dalam rangka memenuhi UAS pada mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Marhumah MPD. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis yang ditulis oleh Profesor Dr. Suryadi MA. Dalam buku ini terdapat 7 subbab, diantaranya adalah: yang pertama, kerangka dasar metodologi penelitian hadis. Yang kedua, struktur hadis, sanad, rawi, dan matan. Yang ketiga adalah takhrij al-hadis. Yang keempat adalah iktibar sanad. Yang kelima, penelitian sanad. Yang keenam adalah kritik matan. Yang ketujuh, berbagai bentuk penulisan hadis. Mari kita bahas bersama lebih lanjut. Bukunya seperti ini. Penelitian hadis, Profesor Dr. Suryadi MA. Kerangka dasar metodologi penelitian hadis. Penelitian hadis penting dilakukan karena sosok hadis sendiri merupakan salah satu ajaran Islam. Berbicara Islam tidak akan terlepas dari ajaran dasarnya. Keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan. Usul ulama fikih menyebut keduanya dengan masdar al-asliyah. Perbedaannya adalah tidak saja karena sumber, melainkan juga atas kedudukannya. Fungsi dan peran-peran Islam menjabarkan Islam secara keseluruhan. Ini membahas tentang struktur hadis, sanad, rawi, dan matan. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat beberapa unsur, yaitu sanad, yang berarti sandaran secara bahasa, sedangkan menurut istilah, sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Yang kedua, periwayat atau rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab, apa yang pernah diterimanya dari seseorang gurunya. Matan menurut bahasa ialah punggung jalan di tanah yang kasar dan tinggi. Secara istilah, hadis matan adalah sabda Nabi yang disebut setelah sanad. Tahrij al-hadis, secara etimologi, tahrij berasal dari kata kharaja yang berarti al-zuhur, yang berarti tampak, dan al-burus, jelas. Tahrij juga berarti al-istitbat, mengeluarkan, al-ta'dib, meneliti, dan al-taujih, menerangkan. Secara terminologis, tahrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya. Jika diperlukan, tujuan melakukan tahrij al-hadis adalah menunjukkan sumber hadis dengan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Nah, secara etimologis, al-iktibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis-jenis. Adapun menurut istilah, al-iktibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk sesuatu hadis tertentu supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis dimaksud. Tujuan dilakukannya al-iktibar adalah agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayat, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Yaitu penelitian sanad. Secara etimologis, sanad berarti bagian bumi yang menonjol dan sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya. Secara etimologis, sanad adalah jalur matan, yaitu rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber premiernya. Jalur itu disebut sanad ada kalanya karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, dan ada kalanya karena para hafiz bertumpu kepada periwayat dalam mengetahui kualitas suatu hadis. Dengan demikian, sanad mengandung 2 bagian penting, yaitu nama-nama periwayatnya, dan yang kedua adalah lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayatan dalam meriwayatkan hadis. Matan. Penelitian matan hadis berbeda dengan penelitian terhadap sanad hadis. Kendati penelitian sanad harus dilakukan lebih dahulu, demikian juga terhadap kriteria dan cara penilaian terhadapnya berbeda.
Istilah yang digunakan dalam menilai suatu matan apabila diterima atau ditolak adalah makbul dan mardud. Kedua, istilah tersebut digunakan ulama hadis dalam menilai matan suatu hadis. Hal tersebut berbeda dengan hasil penilaian atas sanad hadis yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sahih, hasan, dan dhaif. Berbagai bentuk penelitian hadis. Yang pertama adalah ranah penelitian kitab hadis yang dihasilkan oleh ulama hadis, masa kelahiran hadis dan pembentukan masyarakat Islam, masa kementerian, masa penyebaran, masa pembukuan. Hadis dimulai abad ke-2 Hijriah, masa penyaringan, masa penyusunan, penambahan, dan pengumpulan hadis, masa pensyariahan. Yang kedua, ranah penelitian pemahaman hadis. Pemahaman hadis adalah dikenal dengan paham al-hadis, mana al-hadis dan kontekstualisasi hadis berbeda dengan matan al-hadis. Penelitian matan hadis menekankan keabsahan redaksi atau informasi yang ada dalam suatu hadis. Sebaliknya, dalam pemahaman hadis hanya sebatas pemahaman hadis sesuai dengan kaidah yang berlaku dan didahului dengan adanya penelitian status autentitas hadis yang dikaji dari sisi sanad dan matan. Penelitian living hadis. Secara sederhana, living hadis dapat dimaknakan sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun respon. Sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah contoh penelitian terhadap bentuk atau model living hadis yang berkembang di masyarakat Islam dari fenomena-fenomena keagamaan di lokasi yang ditentukan sesuai dengan sampel penelitian lokasi. Penelitian mengambil tempat di Masjid Besar Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Fenomena living hadis di Masjid Besar Mataram, Kota Gede, Yogyakarta meliputi fenomena ziarah kubur di pemakaman, penambahan senopati, fenomena seputar praktik sholat dibatasi hanya pada sholat Jumat, dan fenomena transkripsi kaligrafi hadis rukun Islam. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan yang sudah dipaparkan tentang buku metode penelitian hadis. Saya undur diri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.